nggak usah kelihatan keren. Ya udah kan, wealth is not about what you can see. Aku harus menempatkan posisi diriku di dalam satu kondisi di mana aku tuh nggak digoda. Rezeki sedikit atau besar kan tentunya kita harus kelola. Kalau nggak akan cukup kan sebesar apapun juga. Jadi ya terbiasa dari usia dini itu ya udah gimana caranya nggak boros, gimana caranya bisa cukup dengan berkat yang Tuhan kasih. At least buat karyawan tuh ngasih kita kayak ada harapan nih di ujung terowongan karir yang panjang ini, kita bisa lihat satu cahaya, kita bisa keluar. Bukan yang karirnya ngalir aja ngikutin apa keadaan kayak hamster lah. Jadi nah itu yang aku bilang tadi, maksudnya kita kayak membeli sesuatu yang sangat mahal gitu. Welcome to Wahana Visi Indonesia's podcast, Our Days to End Child Poverty. Saya Monita Tahalea, Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia. Bicara soal poverty atau kemiskinan selalu diasosiasikan dengan ketidakmampuan secara ekonomi. Meskipun poverty sendiri banyak sekali definisinya. Kali ini obrolan kita akan sangat menarik karena akan sangat membumi dan berhubungan dengan bagaimana kita mengakhiri kemiskinan terhadap anak. Kita akan bicara mengenai kesehatan keuangan keluarga. Tamu saya kali ini adalah sepasang suami istri yang bercita-cita kuat untuk merdeka secara finansial di usia muda. Cita-cita saya juga. Sering berbagi pengalaman dan perjalanan mereka kepada publik, dan mereka juga adalah sponsor anak Wahana Visi Indonesia. Mari kita sambut Samuel Ray dan juga Claudia Abednego. Tepuk tangan semuanya. Apa kabar? Baik. Baik, sehat? Baik, Sehat. Cuman starstruck dikit ya. Starstruck dikit ketemu Idol. Mau nanya-nanya nih. Oke, kita langsung aja ngomongin soal child poverty. Sebelum kita kemana-mana, kalau bagi Samuel dan Claudia sendiri, mendefinisikan poverty itu seperti apa, dan child poverty itu seperti apa? Iya, jadi kalau poverty itu kan keadaan di mana seseorang atau sebuah keluarga atau sebuah masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mungkin ya. Jadi kami di konten tuh sering cerita tentang cukup. Teman-teman harus tahu cukupnya sampai mana. Nah, untuk mereka yang dalam kemiskinan ini mungkin bayangan aku ya yang awam menemukan ada jauh di bawah cukup gitu untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau child poverty tadi kita juga discuss di mobil on the way ke sini, mungkin itu satu siklus ya kita ngelihatnya. Jadi pada saat satu keluarga jatuh ke dalam kemiskinan, nggak dituntaskan kemiskinannya gitu ya, tidak ada solusi, tapi punya keturunan dan berketurunan lagi akhirnya jadi satu masyarakat yang ada siklus kemiskinan yang berlangsung terus di situ gitu dan berdampak kepada anak-anak yang ada di situ tentunya. Oke, boleh nggak ceritain sama kita apa sih yang men-trigger Samuel dan juga Claudia untuk punya cita-cita kebebasan financial dari usia muda? Ya sebenarnya nggak ada cita-cita itu sih sejujurnya ya. Kami nggak pernah punya cita-cita untuk punya bisa bebas finansial nih. Itu nggak. Memang awalnya background kami dari keluarga yang mungkin bisa dibilang pas-pasan ya Kak. Dari SMA saya sudah harus kerja part time karena kedua orang tua sudah tidak berpenghasilan. Terus masih ada adik laki-laki. Jadi saya terbangun pola pikirnya nih saya harus gimana caranya punya kestabilan finansial. Jadi bukan kebebasan ya, lebih ke finansial yang stabil. Gimana caranya keluarga saya bisa mandiri, kalau ada kebutuhan apapun nggak usah pinjam saudara. Dan saya sebagai anak sulung bisa jadi contoh yang baik nih untuk adik-adik saya. Gimana caranya adik-adik saya pokoknya harus kuliah dan harus punya pekerjaan yang baik. Jadi cuman itu aja sih. Nah, untuk menuju ke sananya kan satu hal yang saya tahu saya harus lakukan adalah untuk hidup hemat, untuk mengatur keuangan dengan bijaksana. Karena kan kita nggak pernah tahu ya Tuhan kasih rezekinya tuh kapan. Dan ya rezeki sedikit atau besar kan tentunya kita harus kelola. Kalau nggak akan cukup kan sebesar apapun juga. Jadi ya terbiasa dari usia dini itu ya udah gimana caranya nggak boros, gimana caranya bisa cukup dengan berkat yang Tuhan kasih gitu. Jadi lebih ke sana sih. Nah terus kebiasaan nabungnya itu kebawa terus sampai akhirnya menikah dan
menularkan ke saya. Saya gimana? Kenapa dipaksa ya? Iya, kalau saya tidak secara sadar sih, kayak dari awal kerja kepengen bebas finansial, Iya, kepengen iya. bebas finansial. Kan dulu belum kayak sekarang, belum ada sosial media, belum ada FOMO, belum ada tuh apa ngomongin FIRE, financial independence, retire early, lalalali segala macam belum. Jadi yang kita tahu dulu kita keluar selesai kuliah itu orang tua bilang ke aku, kalau ke aku, sekarang kamu udah selesai kuliah, papa mama tanggung jawabnya udah selesai. Kamu mau kerja, kamu mau beli mobil, mau nikah, kamu cari sendiri uangnya. Nah, begitu di ultimatum begitu kan, wah harus lebih disiplin nih, harus Iya. lebih rapi ngatur keuangannya, dan akhirnya dari situ kebentuk kebiasaan, meskipun lebih canggih dia sebenarnya, lebih hemat dia dan lebih cermat dia, kebentuklah kebiasaan untuk kita harus jadi pasangan yang mandiri nih, kita harus jadi pasangan yang bisa punya kekuatan keuangan sendiri, mungkin gitu ya. Karena aku juga sering dapat cerita nih dari teman-teman di sosial media. Aku kepengen dong orang tuaku nganggep aku gitu. Jadi ceritanya dia udah menikah, udah gede gitu kan, udah punya uang sendiri gitu. Nah, tapi ternyata dia belum mandiri secara finansial. Dia masih menggantungkan mungkin tinggal sama orang tua, atau mungkin masih sharing resources sama orang tua gitu. Nah, bukannya itu salah, cuman kadang-kadang kita pikir, ayo dong orang tua, lihat dong aku sebagai orang dewasa gitu. Tapi kita belum mampu nih secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, itu yang jadi usaha kita banget sih di awal-awal pernikahan gitu. Karena kita pengen establish bahwa Samuel dan Claudia ini sudah berdiri sendiri nih, mereka sudah pasangan suami istri dan mereka bisa ngambil keputusan-keputusan mereka sendiri gitu. Jadi kita pengen kelihatan mandiri dan bisa lah gitu di depan orang tua gitu. Sebenarnya perbedaan usia kita kan sebenarnya nggak terlalu Nggak jauh. terlalu Jadi aku jauh. kayak somehow bisa relate sama hal-hal yang men-trigger kalian untuk ya bukan cita-cita sebenarnya. Ada keadaan yang membuat kita Keterpaksaan. jadi berpikir untuk kayak gimana caranya kita bisa keluar dari situasi ini stabil semuanya. Jadi aku kayak oh iya aku bisa relate. Kayak mungkin kalau sekarang dibilangnya banyak generasi yang seusia kita ini mengalami hal kayak gitu ya, orang tua sudah tidak di usia produktif sehingga kita harus mengurus beberapa dari Betul. keluarga orang tua dan kita juga udah berkeluarga sendiri gitu. Nah, perjalanan menuju financial independence kan nggak gampang ya. Gimana sih kalian mengatasi setiap tantangan dan kesulitan yang ada? Nggak cuma tantangan, kadang-kadang banyak hal yang harus kita sacrifice juga kan. Ada kita, maksudnya setelah kita lulus kuliah pasti kita punya hopes and dreams versi kita sendiri gitu kan, tentang bagaimana kita pengen menjalani kehidupan kita, mimpi apa yang kita pengen raih, tapi ada situasi yang membuat kita harus men-sacrifice beberapa mimpi kita gitu kan. Gimana sih kalian menghadapi tantangan itu dan kayak perspektif dan mindset yang kalian punya untuk kayak tetap hopeful sama mimpi-mimpi yang kalian punya, tapi kalian tetap kayak membangun hal-hal yang memang harus diatasi nih. Ada situasi kayak gini, kita harus bangun nih mengatur financial. Itu boleh nggak diceritain ke kita? Ya, jadi bener yang kayak Mbak Monita bilang ya, sandwich generation kan judulnya itu banyak banget sekarang. Nah, teman-teman yang seangkatan juga kayaknya banyak banget. Dan ya balik lagi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kayaknya memang untuk memulai apapun prinsip saya sih ya, begin everything with the end in mind. Ya, kita mau ngapa-ngapain, ujungnya itu mau kemana. Misalkan ya itu tadi yang kayak saya bilang awal-awal berat ya rasanya dulu gaji fresh grad, tapi udah harus support 5 mulut kan, orang tua saya, adik saya 2 dan saya sendiri. Dan tapi ya udah saya cita-citanya saya mau punya kestabilan ekonomi. Saya mau nggak nyusahin orang tua, nggak usah nyusahin saudara-saudara. Saya mau bisa bertumpu sama kekuatan saya sendiri. Nah, itu yang bikin saya jadi ada self control gitu di saat-saat walaupun di saat-saat udah dikasih promosi atau naik gaji. Kayaknya gampang ya gitu kalau untuk menaikkan gaya hidup, kalau lihat kanan kiri kan beli mobil baru, nanti nonton konser, ini itu kadang-kadang ada rasa mau kayak gitu. Tapi ya balik lagi, tunggu bentar, ini saya punya mimpi kan, financial goal saya awalnya kan ya mau selesai kuliah
adik-adik, mau beresin utang-utang orang tua. Oh, habis itu kita mau nikah. Oh, habis itu kita mau beli rumah. Jadi ada mimpi yang besar. Jadi kadang-kadang udah lagi mau beli apa ya, misalkan udah pengen, pengen makan ke restoran ini nih lagi kekinian gitu. Zaman itu ya kayaknya kan gimana gitu kalau bisa makan di restoran yang keren tuh. Tapi kayak enggak, udah kita bawa bekal aja, nggak apa-apa. Ntar save it for later. Nanti misalkan lah ada yang ulang tahun atau siapa, ntar kita baru makan, baru cobain. Terus udah kita tetap naik kendaraan umum aja nggak apa-apa. Nanti biar kita bisa nabung nanti ya biar tercapai mau mimpi-mimpinya itu apa. Jadi apa ya, memang itu butuh disiplin dan self control gitu ya. Tapi ini kan bukan hanya dalam hal finansial, kita misalkan mau hidup sehat pun kan juga perlu disiplin ya, dan self control untuk saya mau milih makan sehat, saya mau milih olahraga itu kan semuanya perlu proses. Jadi menurut saya sih dalam hal apapun kita harus pilih nih, choose our heart. Kita tahu mau memilih sesuatu yang baik dan pasti ada harga yang harus dibayar, tapi harga ini kan worth untuk kita achieve sesuatu yang lebih besar di akhir. Jadi kalau dia kan orangnya will determination-nya kuat. Nah, kalau aku nggak kuat dia, nggak sekuat dia sebenarnya. Jadi yang aku pelajari dari dia adalah aku jadi orang yang mungkin dalam tanda kutip lemah secara motivasi. Aku harus menempatkan posisi diriku di dalam satu kondisi di mana aku tuh nggak digoda. Digoda dalam arti ini maksudnya bukan digoda sini sih atau gimana, tapi maksudnya kayak kan kalau misalkan kita bicara gaji nih, gajian nih tanggal 25 gaji masuk gitu kan. Nah itu bagaimana cara menghindari diri dari godaan? Kalau bisa gaji masuk jam 9, sebelum jam 12 siang gaji sudah keluar dari rekening. Keluar kemana lah, kamu mau investasi di reksadana, mau investasi di mana terserah gitu. Tapi pokoknya di dalam rekening yang kita sehari-hari pakai untuk bayar kris, apa segala macam, uang keluar masuk itu uangnya dikit aja. Nah itu yang aku lakukan. Jadi karena aku tahu secara sadar bahwa gue kalau dikasih kartu kredit yang limitnya gede, gue kalau dikasih rekening yang isinya banyak gitu, atau dikasih akses ke uang itu bisa kemana-mana spendingnya. Jadi mendingan megangnya dikit aja gitu. Dan belakangan kita baru tahu ternyata keluarga-keluarga di Jepang itu sistemnya kayak kita. Jadi suaminya tuh dikasih uang saku buat operasional aja, uangnya dipegang sama istri. Gitu. Jadi ada persamaan lah keluarga Jepang dan keluarga Indonesia ya. Belum dikasih note sedikit di bawah. Coba dicari bahasa Yang bisa Jepang. dibilang cukup berhasil. Oke, harus ikhlas kan ya dipegang ngomong Nomor tuh ikhlas penting. Nanti malah jadi berantem ya. Jadi kan kalau aku merasa it works karena jadinya kita aku terutama ya, jadi nggak usah mikirin godaan gitu. Boro-boro godaan, mau digoda apa? Digoda ya gue mau check out nggak bisa, duitnya nggak ada. Nah, terus satu lagi pada saat misalkan e-commerce gitu ya, kita e-commerce tuh login di 2 handphone tuh satu e-commerce account. Jadi aku biasanya masukin ke keranjang belanja, yang check out dia. Awalnya bukan karena sini ya gue jadi polisi, gue ngontrol lu check out apa, bukan, karena mau ngumpulin poin awalnya. Kalau ngumpulin poin kan masuk dulu ke aplikasi apa, terus baru di redirect ke aplikasi e-commerce supaya poinnya double, dapat cashback gitu kan. Yang tahu ya ibu. Jadi nah ini yang jago nih. Jadi udah kamu yang kumpulin. Tapi kan lama-kelamaan jadi ada kontrol mekanisme, ada check and balance. Terbangun dengan sendirinya secara nggak sengaja gitu ya. Jadi ya itu sih, aku believer in sistem. I'm a believer in system, I'm a believer in proses. Kalau kita mau capai satu yang gede kayak financial freedom, financial independence, kelihatannya gede, tapi ya yang kita lakukan sebenarnya kecil-kecil itu secara sadar gitu. Hal-hal kecil-kecil tapi sebenarnya hal-hal yang mendasar ya. Iya. Keputusan kita dalam mengalihkan ini kemana, ini kemana. Notifikasi e-commerce dimatiin, dipanggil-panggil ini. Terus cermat-cermat membaca promo ya. Kan ada selubung di balik promo, kelihatannya kayak murah tapi ternyata keluaran lebih banyak ya. Kalian kan sebenarnya pasti ya dua pribadi yang berbeda dengan cara berpikir yang berbeda, cara mengelola keuangan yang berbeda waktu masih sendiri-sendiri. Sekarang begitu sudah berumah tangga, berarti kan harus membentuk sistem yang baru walaupun masing-masing saling mempengaruhi gitu ya. Ada nggak value-value yang bergeser atau berubah saat kalian lagi berusaha mencapai ke tadi ya financial freedom dan sorry, mana tadi? Aku kayak mau tanya pertanyaan aku sendiri. Mau tanya ini, dari situ dulu ya, kayak ketika kalian udah berdua, value yang berubah ada atau tidak? Terus
sebenarnya pengen aku tahu gimana cara kalian mengkomunikasikan itu supaya jadi sepakat. Pasti kan nggak dari awal langsung cocok, oke setuju, nggak langsung kayak gitu kan. Nah, gimana ya cara kalian tuh pelan-pelan menyelaraskan sistem kalian berdua akhirnya jadi satu sistem yang kayak solid. Aku bilang bisa cukup solid nih sampai sekarang nih gitu. Berantem ya. Ya kan pacaran juga udah lama ya, kita pacaran 4 tahun, terus nikah tahun ini tahun ke-10. Jadi jadi udah banyak apa ya berantemnya itulah yang kita saling mempelajari ini sih sebenarnya Sam tuh yang dia nggak suka tuh apa gitu kan. Apa sih yang sebenarnya dia bikin dia happy tuh apa. Jadi misalkan dalam konteks mengatur keuangan gitu ya. Mungkin kalau Sam tuh orangnya sukanya ya memang dia sukanya ngopi-ngopi, jajan kopi-kopi gitu ya. Gimana ya maksudnya mau kita berantemin ujung-ujungnya emang suka gitu. Saya suka, saya enjoy kata saya. Oh ya udah oke, kalau emang suka dan enjoy ya kita coba deh di ini pilih-pilih gitu ya toko kopinya. Mungkin kan sekarang udah banyak ya yang nggak terlalu mahal gitu, nggak usah yang Nggak usah mahal-mahal. 50.000 ke atas segelas, Ya 20.000 ke atas ribuan, iya cukup. kan cukup. Terus juga ya belajar itu tadi kayak Sam bilang ya, kita coba bikin sistem yang memberikan Sam keleluasaan untuk belajar mengelola uang jajannya sendiri. Jadi nggak semua harus approval dulu gitu kan. Jadi gimana ya yang dicari yang enaknya tuh buat Sam apa. Betul. Dan balik lagi kita ngomongin ini tujuan akhir kita mau kemana. Karena dulu Sam sempat kalau diajakin, ayo Sam kita ini dong jangan boros-boros dong, dia suka sebel kan, gue udah kerja capek ya, terus ini uang yang hasil kerja keras gue terus siapa yang nikmatin gitu, ntar gue kapan nikmatinnya. Nah tapi pas lagi COVID itu kan banyak nonton YouTube ya di rumah karena kan work from home. Nah Sam ketemulah yang tentang fire movement ini di Amerika, dan dia mulai kebayang gitu, oh ya kalau misalkan gue hemat, itu tuh bukannya gue jadinya uangnya apa ya, maksudnya uangnya nggak tahu siapa yang nikmatin, tapi itu buat gue sendiri loh gitu. Gue jadi bisa membeli kebebasan gue gitu. Gue nggak usah terikat sama kantor 9 to 5 misalkan. Udah di kantor udah ribet mumet ya, gue bisa anytime gue resign dan ya udah gue bisa do whatever I want with my free time. Nah itu buat dia sesuatu yang appealing, sesuatu yang menarik. Ya dengan gue bersusah-susah, dengan gue nahan-nahan dan self control ini, gue bisa achieve sesuatu yang buat gue sangat berharga, yaitu ya kebebasan gue gitu. Nah itu dia jadi semangat tuh nabungnya. Dapat hidayah. Iya. Apa ya? Mungkin kalau dari aku ya itu tadi, kalau kita kan gimana kita ngelihat satu isu, satu masalah gitu. Kalau kita lihat personal finance tuh kita lihat sebagai sesuatu yang ribet, maka jadilah ribet. Tapi ketika nonton video pada saat masa COVID itu, aku nonton banyak creator dari Amerika dan Indonesia ngomongin tentang financial independence movement, gimana kita bisa retire early kalau kita ngatur uang. Bingkai cara ngelihat masalahnya itu jadi berubah gitu. Oh ini bukan sedang menghemat, tapi aku sebenarnya sedang membeli sesuatu yang sangat mahal, yaitu kebebasanku sendiri. Gitu. Boleh dielaborasi lagi ya? Coba aku beri aku pencerahan. Jadi fire movement ini maksudnya adalah kita tuh ngitung gitu. Kita tuh ngitung nanti di pensiun kita punya standar cukup tuh berapa. Kita mau hidup dengan berapa, 10 juta kah, 15 juta kah, atau 20 juta atau berapa, terserah. Masing-masing bisa hitung sendiri dan mencukupkan sendiri. Karena kan pasti gaya hidup orang beda-beda. Ada yang saya mau pensiun punya penthouse di tengah kota, itu rumahnya paling atas ada apa namanya helikopter gitu. Ada yang saya mau ke kota tier 2, tier 3 di Jawa Tengah, mungkin mau slow living gitu kan. Itu kan pasti budgetnya beda. Nah, jadi budgetnya hitung sendiri. Ada teori yang bilang kalau kita bisa hitung sebenarnya uang pensiun yang kita butuhkan tuh berapa. Nah itu katanya uang yang cukup tadi, yang sebulan 10 juta, 20 juta itu dikali angka 300. Nah itu teman-teman bisa Google, namanya 4% rule. Itu aku nggak akan terlalu teknis lah di sini, tapi intinya akhirnya bisa dihitung. Dan itu yang jadi goal kami di 2020. Oke, kita hitung bareng, kita cukupnya segini. Dapat tuh satu angka yang kami harus kejar bareng-bareng. Nah, akhirnya
kami ibaratnya kan lagi mencicil dengan kami menabung itu, kami mencicil bahwa satu hari nanti kami bisa bebas. Ketika kami sudah sampai di angka itu, kami bebas nih dari kewajiban untuk bekerja, kami bebas dari kewajiban untuk lembur di revisi-revisi tengah malam dan segala macam ya, yang teman-teman 9 to 5 pasti hadapin gitu. Memang angkanya gede, ketika teman-teman hitung pasti yang keluar angkanya MM-an, pasti masih besar. Cuman at least buat karyawan tuh ngasih kita kayak ada harapan nih di ujung terowongan karir yang panjang ini, kita bisa lihat satu cahaya, kita bisa keluar. Bukan yang karirnya ngalir aja, ngikutin keadaan, kayak hamster lari. Jadi, nah itu yang aku bilang tadi, maksudnya kita kayak membeli sesuatu yang sangat mahal gitu. Kita membeli kebebasan kita yang kita bisa dapetin, ya mungkin nggak di usia muda seperti Kosem dan Cikau. Kami punya situasi yang mungkin berbeda lah dari banyak orang. Kami sama-sama manajer di usia muda, terus kami ada income dari sosial media juga. Tapi buat teman-teman karyawan yang karyawan biasa, at least teman-teman bisa lihat, oh mungkin saya nggak 30-an financial freedom-nya, tapi mungkin 40-an, saya mungkin 50-an. Itu masih early, tapi itu juga something to look forward to gitu. Wah, maksudnya ini sebenarnya mimpi jangka panjang yang kalau kita lihat sekarang kayak aduh jauh banget gitu, apalagi di tengah kalau bisa dibilang culture self rewarding ya, kayak kita ngerasa udah kerja susah payah banget, I deserve a self reward gitu, tapi dengan kompensasi ya kita nggak bisa lihat di depan sana tuh mimpi kita yang lebih besar lagi yang pengen kita capai ketika nanti kita udah mau retire soon atau apa segala macam gitu ya. Nah tadi aku pengen tahu deh, satu value yang ketika kalian udah sepakat bersama nih, value yang berubah dan value yang kalian dapatkan di sistem kalian bersama-sama ini. Satu value yang kalian pegang nih. Ini mungkin cerita sekarang kali ya, setelah kita mencapai angka FIRE gitu. Justru kami kayak ngebalik mindset kami kayaknya sekarang. Dulu kan kayak deprivation mindset, semua serba susah, semua serba harus disetabung, harus di keep gitu kan. Nah sekarang setelah kami ceritanya udah capai nih kebebasan finansial, kami mulai ngeliat-liat kalau kami terus berhemat dan kami terus keep uangnya, sekarang kan kita sebenarnya udah achieve target. Bukankah seharusnya ini saatnya kita menikmati gitu. Saatnya kita mungkin lebih bukan loss 100%, tapi maksudnya contoh-contohnya ya, misalkan soal makan di luar gitu. Soal makan di luar ya, mungkin soal makan di luar. Jadi kami dulu tuh makan di luar bisa kalau ada Sabtu Minggu, kalau bisa hanya Sabtunya atau Minggunya aja makan di luar gitu. Nah sekarang tuh kami lebih longgar, lebih fleksibel dalam artian kami coba memahami, makan di luar itu adalah bukan soal makan aja di tempat, tapi soal kami nggak usah masak di rumah. Maksudnya kami dapat waktu yang benar-benar longgar sama anak gitu. Terus kami bisa ada yang melayani, ada yang bantuin kami kadang-kadang ngurusin anak di restoran gitu. Jadi kami merasa kayak ada value add lah yang kami nikmati selain makanannya misalkan gitu. Jadi mulai bisa ngelihat kayak gitu. Apalagi ya? Iya kan dulu kan yang kayak saya bilang kayaknya apa-apa dulu susah mau ditabung-tabung. Nah sekarang kan mungkin udah lebih bisa afford gitu, tapi justru ya karena udah terbiasa juga kali ya kalau saya ngeliatnya. Jadi nggak lagi saya misalkan dulu contoh mau beli baju gitu kan, beli baju biar keren nih gitu kan, biar dilihat orang nih gitu kan, gue punya duit loh gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh justru yang logonya gambar kereta kuda nih. Wah ini. Iya, tapi kalau sekarang justru ngerasa kayak sayang lah ya beli-beli ginian gitu. Udahlah, maksudnya kita mau nunjukin ke siapa sih kita kaya, ya terserah lah gitu kan. Kalau orang nggak mau, maksudnya kan kalau orang tidak mau respectful gitu kan ngomongnya, ya bukan karena kita kaya atau miskin gitu kan ya, maksudnya kayak kita kan respectful aja ke semua orang gitu. Jadi sekarang justru kalau saya dibandingin dulu kan kayaknya lebih pengen kelihatan keren gitu ya. Justru kayak sekarang kayak udahlah nggak usah belilah baju yang udah lama aja gitu kan. Udah nggak usah kelihatan keren kan. Ya udah kan, wealth is not about what you can see gitu kan. Sebenarnya justru kita sekarang ngerti gitu kan, wealth is about things that you cannot see sebenarnya, semuanya yang di tabungan itu gitu kan, yang di buku tabungan itu. Jadi kalau dari saya sih justru seperti itu ya. Value-nya tuh jadi bisa lebih melihat diri sendiri, menilai diri sendiri tuh, saya berharga karena saya
sudah melewati proses Iya. gitu. Karena saya Hmm. tahu nilai saya apa gitu, tanpa harus dibungkus sama mau pakai baju apa atau saya harus pakai sepatu apa gitu ya. Jadi lebih ke situ sih kalau saya. Iya. Wah, iya sih. Itu maksudnya itu indah banget ya kalau kita udah menemukan value diri kita dari apa yang udah kita lewatin instead of apa yang harus kita portray di Benar, depan benar orang. banget. Memang society kan memang pasti melihat orang dari oh kalau dia pakai ini orang sekarang bisa mengukur ya. Oh, kita bisa lihat atas dari sampai bawah harganya berapa. Oh, berarti penghasilan orang kan gitu ya. Penghasilannya berapa. Tapi waktu kita tahu self worth kita, value-value yang kita hidupin, Betul. beserta dengan tantangan yang sudah kita hadapin, kita dalam membawa diri, jadi kita bawa value yang sesungguhnya. Oke, value aku adalah relationship, keluarga aku, segala Benar, macam. benar banget. Jadi kalian lebih bisa dibilang lebih secure ya dalam membawa diri. Jadi apa yang kita pakai juga doesn't matter anymore. Dan yang paling penting cara kita melihat orang juga jadi berbeda ya nggak sih? Betul. Kalau awalnya kita kayak ngeliat orang kayak aduh pakai ini pasti dia begini, tapi sekarang udah kita bisa lihat a person soul-nya aja, kita bisa as a soul gitu, bukan as a apa-apa yang dia achieve atau segala macam. Itu sebenarnya Betul. buat aku achievement yang sesungguhnya ya sebagai manusia gitu. Kita bisa see person as they are, as they are, as cerita hidup yang sudah mereka laluin, dan maksudnya appreciate banget kalian bisa membagikan pengalaman dan journey itu di sini. Aku yakin banget banyak orang-orang yang butuh dengar hal seperti ini, karena buat aku sendiri juga di pekerjaan aku distraction itu banyak sekali, dorongan untuk menunjukkan apa yang kita achieve gitu melalui gambar luarnya dulu. Karena kan awalnya untuk membuat kita merasa secure dulu ya. Kalau kita diterima sama orang kayak oh dia siapa nih, dia apa nih gitu kan. Tapi dengan pengalaman hidup dan semua yang mengikis ego kita untuk tujuan yang lebih value yang lebih besar lagi, itu bikin kita jadi lebih secure. Itu buat aku achievement yang udah sebenarnya lebih besar daripada apa yang kita mau tuju nanti. Financial freedom terutama harus kitanya dulu yang free dari segala mindsetnya mindsetnya dulu harus free. Malah sekarang kalau ngelihat orang handphonenya bagus, mobilnya bagus, yakin gak yakin ini orang beneran kaya, kan bisa disewa sekarang, ada sewa harian ya. Iya. Jadi itu kemerdekaan yang sesungguhnya, punya mindset yang udah terbebas dari hal-hal tersebut. Itu amazing banget. Sam sama Klaus sering banget membagikan tips-tips mengenai keuangan keluarga di platform kalian. Boleh ceritain gak sih cerita menarik, testimoni dari viewers kalian gitu, atau dari audiens yang mereka menyaksikan konten kalian? Kayak aku ngobrol sama kalian, aku langsung bisa relate banget ya. Oh iya banget ya, gambaran diri aku mengenai apa yang aku pakai segala macam. Tapi kalian bisa dengan terbukanya membagikan itu, dan orang jadi ngerasa ini kan sebenarnya tipis-tipis hal yang tabu dibicarakan, karena kan orang pasti agak sedikit punya batasan ya, kayak aduh jangan sampai tahu nih dapur aku kayak gimana gitu. Tapi kalian maksudnya dengan terbuka mau sharing testimoni ini. Ada nggak sih audiens yang kayak ngasih testimoni langsung, atau mungkin yang pro dan kontra lah, cerita-cerita lucu yang pas kalian lagi share konten kalian? Yang jelas podcast kita tuh sering dijadiin bahan diskusi suami istri. Oh itu jadi, berarti kami itu upload kan Jumat sore jam 5. Jadi memang sengaja milih waktu tuh orang pulang kantor, macet, ya udah dengerin podcast deh gitu. Nah banyak yang bilang aku suka dengerin ini sama suamiku gitu. Terus kalau ketemu kenalan baru di acara networking, kalau bapak-bapak pasti iya istri saya suka dengerin kalian, istri saya. Nah, itu kan tersirat tuh nih. Suka dipaksa nih. Sukanya gitu. dengerin ya. Jadi ya itu sih yang jelas kayaknya sering dibicarakan sama pasutri lain. Ya paling kan kalau komen-komen lucu apa ya, kalau saya upload foto suka yang bilang Cika kok bajunya ini lagi ya kan, gimana ya, emang kan saya kan frugal living gitu ya. Kalau misalkan saya model fashion show ya mungkin bajunya ganti. Orang juga bertanya katanya fashion show kok bajunya ganti terus, kan pasti gak akan pernah ini ya, kayaknya gak akan pernah bener gitu kayak ada aja komen-komen tapi kayak ya gitu sih. Kita ya bersyukur lah, kita bersyukur ketemu follower yang baik-baik. Dan sekarang setelah dijalanin dari berapa ya, saya nemenin Sam ngonten, mungkin kalau nemenin dari 2021 kali ya kalau saya nemenin. Ya, kalau saya ngeliatnya sekarang jadi bersyukur karena di sini dengan kita sharing konten dan berusaha untuk real aja gitu, maksudnya kita bagiin apa yang memang kita jalanin. Jadi ada yang bantu untuk ngeliatin gitu. Mungkin
suatu hari ya amit-amit ya bisa kita lupa diri atau mungkin kita jadi jengah. Tapi kalau kita terus ngonten, mudah-mudahan sih selalu diingetin gitu the values that we live in. Terus apa hal-hal yang menurut kami prioritas, yang menurut kami penting, ya mudah-mudahan sih itu bisa terus dijalanin gitu ya dengan kami terus berbagi konten. Gitu. Keren banget. Gimana sih kalian memaknai arti kata cukup dan apa pandangan kalian tentang masalah kemiskinan di Indonesia? Cukup tuh harus dilatih ya, yang jelas. Jadi kita tuh kebiasaan secara mungkin nggak sadar mengkonsumsi konten-konten yang melatih kita untuk melihat healing ke Bali setahun 2 kali tuh normal. Tiap kali bikin konten bajunya baru tuh normal. Padahal enggak kan sebenarnya. Padahal kan bisa aja yang dilihat di konten itu memang ada tim produksi yang mikirin, atau memang that person is coming from a privilege misalkan gitu ya. Memang dia punya koleksi baju banyak atau gimana gitu. Yang jelas jangan kita jadiin apa yang kita lihat sehari-hari tuh role model atau contoh yang kita harus jadikan realita gitu. Seringkali justru yang harus kita lihat ya mungkin orang-orang di sekeliling ya, teman-teman sekantor kita, teman-teman yang berjuang bareng-bareng, yang seumuran gitu, yang kira-kira yang mereka ya biasa-biasa aja seperti kita gitu. Nah, kita harusnya nyocokin lifestyle tuh lebih ke sana deh kayaknya gitu. Jadi yang kami coba lakukan tuh kalau tadi bilang ngelatih rasa cukup, pada saat gaji bertambah, pada saat pangkat naik di kantor, itu ya sebisa mungkin lifestyle jangan ikut naik gitu. Jadi misalkan awalnya masih naik kendaraan umum ya tetap sampai sekarang naik kendaraan umum, bawa bekal ke kantor ya masih bawa bekal ke kantor gitu. Itu masih kita lakukan sampai sekarang. Itu kan itu secara apa ya, bertahap, bertahun-tahun dilakukan, lama-lama jadi biasa gitu. Mungkin orang lain ngelihatnya aneh pas baru ketemu gitu, tapi karena kita emang udah terbiasa, mungkin kita juga orangnya keras kepala kali ya, jadi kayak udah bodo amat gitu apa kata orang gitu. Jadi kayak udahlah, ini works buat gua, ini works buat keluarga gua, ya udah gua jalanin aja, bodo amat apa kata orang gitu. Akhirnya makan bekal ya biasa aja, baju nggak ganti-ganti ya biasa aja, botol minum biasa aja gitu. Lama-lama jadi terbiasa. Jadi ngelatih rasa cukup untuk kita ngeliatnya tuh kayak kita latihan angkat beban gitu di gym gitu. Kalau kita nggak pernah dari yang kecil-kecil melatih gitu, tiba-tiba langsung kepengen angkat beban yang paling berat, ya pasti nyeri besoknya gitu, pasti sakit, pasti kapok gitu. Tapi kalau melatih rasa cukup dari hal-hal kecil, kayak ya itu apa yang kita makan, how we dress, gimana kita commute, dan lain-lain, sebenarnya mungkin kelihatan kecil, tapi kalau kita lakukan bertahun-tahun tuh jadi satu kekuatan gitu. Akhirnya kita end up it's becoming part of our identity, it's becoming siapa, ya gue emang orangnya begini, gue nggak didefine oleh apa yang gue naikin, oleh apa yang gue pakai, jadi kebiasaan, dan akhirnya ya udah memang apa ya, suatu ya udah cukupnya udah kelatih gitu. Nah buat kami tuh itu sih kalau untuk rasa cukup. Iya, dan cukupnya tiap orang itu beda-beda banget ya. Betul. Kadang-kadang juga kan selalu kalau misalkan ada yang nanya nih, angka FIRE kamu berapa gitu kan, misalkan di sosial media. Bukannya kita nggak mau ngejawab gitu, cuman nanti malah jadi saling mengcompare, karena kan pasti situasi hidup tiap kita berbeda. Ya mungkin bahkan sesimpel berapa mulut yang harus kita tanggung aja beda-beda gitu kan, di keluarga saya, di keluarga kamu, ya maksudnya itu susah lah untuk kita mengcompare. Jadi kalau kita ngomongin cukup ya itu kita harus balik lagi tanya lagi ke diri kita sendiri. Saya mau hidup gimana sih secara jujur ya gitu, secara jujur, bukan karena gengsi, bukan karena tekanan sosial, bukan karena lihat sosial media. Dan biasanya yang paling helpful adalah makanya nyatet sebenarnya, budgeting gitu kan. Kita budgeting minimal 3 bulan lah gitu, biar kita tuh tahu sebenarnya pengeluaran kita tuh seperti apa sih polanya gitu kan. Apakah kita banyak di belanja, banyak di makan, banyak di misalkan entertainment yang happy nongkrong gitu kan, konser itu, jadi kita ketahuan tuh. Terus dari situ kalau udah kita budgetin, baru kita bisa evaluasi ini dengan income kita dan pengeluaran kita ini udah sesuai nggak ya sama apa yang saya mau capai gitu. Saya ada nggak financial goals misalkan. Gimana pandangan kalian tentang masalah kemiskinan di Indonesia? Nah, kalau kemiskinan ini susah ya, topik yang sangat sulit untuk didefinisikan, dan juga kayaknya sulit banget untuk dicari solusinya.
Cuman kalau poverty as in economical terms kali ya, secara ekonomi di Indonesia itu ya kalau saya ngeliatnya ini kayak kemiskinan Indonesia tuh apa ya, terstruktur gitu ya, maksudnya untuk seseorang bisa bebas dari kemiskinan itu kan banyak yang bilang kerja keras gitu pasti bisa kamu breakthrough gitu kan, kamu pasti bisa punya hidup yang lebih baik. Kadang-kadang belum tentu gitu. Pada kenyataannya banyak ya mungkin ini contoh ekstrim ya, anak-anak yang tumbuh di daerah terpencil, yang besar di daerah terpencil, yang kayak sekolahnya aja nggak ada gitu kan, harus jalan jauh. Ya kita kalau ngomong iya belajar dong yang benar gitu, terus tapi sekolahnya aja jauh, terus buku-buku di sekolahnya mungkin nggak mumpuni, terbatas ya, terus mungkin tenaga pengajarnya juga sangat terbatas, satu orang guru untuk kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Maksudnya pinter-pinternya atau seniat-niatnya ini anak untuk belajar pasti akan ada keterbatasan gitu untuk dia bisa keluar ya dari lingkaran kemiskinan itu. Ya belum lagi dengan nanti neighborhoodnya gitu ya, nanti ini oke dia udah selesai sekolah terus dia mau kerja apa gitu. Jadi sangat-sangat pelik ya dan sulit lah untuk diberantas gitu kalau kita ngomongin poverty terutama yang di Indonesia. ya. Udah sih, Udah. nggak ada tambahan lah. Ya sebenarnya dengan kita membahas hal ini salah satu apa ya jalan juga untuk kita mulai aware gitu kalau ngomongin poverty di Indonesia luas banget, banyak banget angle yang bisa kita lihat, nggak cuma ngomongin economical term juga. Tadi kita off camera kita sempet ngomongin kalau kita ngomongin kemiskinan terhadap anak-anak, anak-anak yang nggak mendapatkan pengasuhan yang layak di rumah itu juga salah satu bentuk child's poverty gitu. Jadi memang butuh kita semua yang membangkitkan awareness itu supaya bisa dihentaskan kemiskinan itu, terutama memang mindset ya. Mindset kita dalam memandang sesuatu, memandang kepenuhan itu apa, kepunyaan itu apa, ketidakpunyaan itu apa gitu. Mulai dari rumah dulu, kasih sayang terhadap anak-anak cukupkah gitu, kesejahteraan anak yang pokok-pokok lah, makanan di rumah atau akses mereka ke sekolah, ke pendidikan, kasih sayang gitu. Samuel dan Claudia juga merupakan sponsor anak Wahana Visi Indonesia. Terima kasih banyak karena sudah mensponsori 12 anak. Wow. Luar biasa sekali. Gimana sih awal mulanya Sam dan Clau itu jadi sponsor dan apa yang menggerakkan kalian untuk jadi sponsor anak? Kalau saya memang dari kuliah itu terpanggilnya ke dunia anak-anak, ke dunia pendidikan. Jadi dulu waktu masih jadi mahasiswa tuh pernah volunteer di satu kursus pendidikan gitu ya. Kebetulan kuliahnya tidak di Indonesia waktu itu, mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak di Jepang waktu itu. Jadi memang wah seneng ya melihat anak-anak tuh awal sebelum ikut program sama setelah bareng-bareng kita bahasa Inggrisnya tuh meningkat jauh, rasa percaya dirinya meningkat jauh. Merasa tuh kalau kita invest ke anak-anak waktu kita, tenaga kita tuh kita kayak lagi nanam sesuatu yang nanti mereka gede kayak gimana gitu. Jadi buat aku emang aku selalu terpanggil ke anak-anak. Nah cuman itu kayak selama berkorporat ria selama 9-10 tahun tuh kayak aduh ntar dulu gitu. Kayaknya sekarang fokus ke aku sama Clau, ke kebutuhan kita berdua. Nah belakangan ada adik aku yang duluan dia malah jadi sponsor Wahana Visi duluan, si Demas. Terus dia cerita gitu ke keluarga, ini aku sponsornya anak di Papua ya kalau nggak salah waktu itu. Terus dapat surat dari anak sponsornya, terus dapat cerita perkembangan sekolahnya kayak gimana gitu. Wah ini sesuatu yang meaningful ya untuk dilakukan. Terus akhirnya kita coba ngobrol-ngobrol dan akhirnya ya memutuskan untuk jadi sponsor anak setelah itu. Ya seperti itu. Nggak ada tambahan. Ya maksudnya beberapa kali kita kayak ngedengar gitu Wahana Visi ngedengar dari ternyata teman di persekutuan ada yang kerja di Wahana Visi. Terus udah gitu pernah browsing lihat iklan Wahana Visi lewat juga. Ya mungkin itu lagi apa ya, Tuhan lagi taruh di hati gitu kan, reminder gitu. Kebetulan bukan kebetulan ya, sampai akhirnya kayaknya udah
udah wah ini reminder-nya udah cukup nih gitu ya, udah saatnya ayo gitu, harus buka mata dan harus lebih aktif berkontribusi terhadap ya ini isu-isu sosial terutama yang ada di Indonesia gitu ya. Udah akhirnya kita memutuskan untuk ya komit jadi sponsor anak gitu. Iya, thank you. Sama-sama. Kalau kita merefleksikan ke keluarga dari anak-anak yang Sam dan Klaus sponsorin, di mana boro-boro financial independence gitu ya, cukup aja bisa dibilang belum gitu. Berbeda sama kita yang di kota, mudah akses, banyak pengetahuan, mau akses ini tuh internet lancar gitu Iya. kan. Kalau di daerah remote listrik aja kadang nggak ada gitu kan. Menurut Sam dan Clau, bagaimana kita bisa memperkecil gap tersebut? Ini pertanyaan berat lagi. Iya. Memang kalau dibilang apa yang kita bisa lakukan, kalau ngelihat individu kayaknya merasa ya nggak berdaya ya apa yang saya bisa lakukan gitu. Tapi mungkin at least dengan kita ngomongin, dengan kita bikin Raise awareness. noise, raise awareness, mereka-mereka yang punya power atau mereka-mereka yang memang Punya terpanggil platform. ya bisa datang dan berkumpul berbuat sesuatu. Aku juga banyak isu-isu sebenarnya yang dekat dengan hatiku selain pendidikan, juga tentang climate change gitu, perubahan iklim. Itu kayak kalau ngelihat film-film dokumenter atau dengar-dengar baca data gitu kayak wah ini udah nggak ketolong nih bumi gitu misalkan gitu ya, atau udah nggak kita bisa apa nih sebagai individu. Tapi ya lagi-lagi diingetin yang penting kita nggak berhenti bersuara, yang penting kita nggak berhenti minjemin suara kita, platform kita untuk raising awareness about this. Karena yang satu orang lakukan mungkin nggak gitu signifikan, tapi kalau banyak orang bersuara tentang hal yang sama, maybe there's something to it gitu. Mungkin orang-orang yang berkepentingan bisa dengar dan do something. Iya. Dan kalau menurutku sih secara konkret yang bisa kita lakukan ya tadi itu ya mungkin kita bisa coba yang punya kerinduan terutama terhadap anak-anak jadi sponsor anak ya coba dieksplor opsi itu. Lalu juga kami sebagai investor ya sekarang kan sudah banyak invest. Salah satu yang kami lakukan dalam menginvest juga kita invest di bank-bank daerah gitu. Jadi maksudnya biar memperkecil ekonomi gap ya di ibu kota dengan yang kota-kota kecil itu gitu. Jadi ekonominya mereka juga bergerak. Mungkin 2 hal itu ya secara konkret ya yang kami lakukan. Mungkin ya kecil tapi mudah-mudahan lah pelan-pelan sama-sama ya bisa menjadi satu langkah besar yang bisa terasa perubahannya gitu mungkin di generasi mendatang. Kayaknya untuk saat ini nggak ada hal yang terlalu kecil ya. Maksudnya saat kita menabur sesuatu di tanah yang subur, kita percaya pasti impact-nya akan sangat besar. Kita nggak tahu apa yang kita tabur, tapi obey aja ya. Thank you so much buat insight-nya. Satu pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Ada pesan nggak untuk semua yang menyaksikan podcast ini? Apa yang bisa sama-sama kita lakukan atau kolaborasikan untuk memberikan kehidupan seutuhnya untuk anak-anak Indonesia? Jadi kadang kita nggak tahu sebagai individu tuh siapa aja sih yang ngeliatin kita gitu. Kita pikir ya sosial media one way to share the news, tapi ternyata juga orang-orang sekitar kita yang kita directly inspire sebenarnya juga ngelihat loh apa yang kita lakukan gitu. Jadi do something within your influence, nggak usah worry tentang hasilnya tapi lakukan dulu gitu. Iya apa ya maksudnya hal-hal kecil seperti kita kalau tadi ngomongin platform ya kita di platform sosial media kita sharing hal-hal yang edukatif gitu. Misalkan kan sekarang kami punya anak umur 5 gitu. Salah satu hal yang sering kami share juga buku-buku apa sih yang menurut kami bagus gitu ya yang cocok untuk membangun karakter, yang cocok untuk sesuai dengan perkembangan mental anak di umur tersebut. Karena kadang-kadang ya kita harus akuin di Indonesia kan masih limited ya resources gitu dan nggak semua orang bisa bahasa Inggris, nggak semua orang bisa lihat resources yang dalam bahasa Inggris gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang kami juga berusaha untuk share sih. Kalau misalkan ada buku-buku bagus, ada literasi bagus, itu juga
kami Iya. kasih tahu gitu ya, biar parents di luar sana juga bisa share ke anak-anaknya gitu. Bahkan apa ya, YouTube channel yang bagus gitu Iya kan benar, anak-anak ya, penting. itu Iya, juga itu kan penting. penting. Karena sekarang YouTube channel kelihatannya buat anak-anak, tapi ternyata harus kita kurasi lagi Iya, ya, yang benar harus benar dikonsumsi banget. sama mereka. Karena kita nggak pernah tahu, Agenda di ini baliknya agenda apa. di baliknya apa, kita harus Mhm. pilih lagi benar-benar. Benar. Ya terus sama satu lagi yang kita coba Hmm. usahakan dengan anak ya, Ya. kita coba apa ya, itu kita coba kasih pengertian ke anak kami bahwa nggak apa ya, bahwa nggak semua orang seberuntung kamu loh gitu ya, nggak semua orang punya makanan, nggak semua orang bisa dress apa ya, bahkan bukan properly gitu ya, maksudnya Ada berpakaian dress. cukup gitu, itu nggak semua orang loh gitu ya bisa kayak gitu, nggak semua orang punya rumah untuk pulang, nggak semua orang nggak kehujanan kayak Iya. kamu kalau lagi hujan gitu. Nah itu kita coba ceritain kita coba ngomongin isu-isu real sama dia gitu, untuk gunanya sih untuk kan si anak kita ini bisa sadar gitu loh bahwa ya kamu tuh hidup kamu yang seperti ini tuh kamu ya, selagi disangkar emas loh sebenarnya gitu, dan di luar sana banyak yang tidak seberuntung kamu gitu. Makanya kita harus belajar untuk sharing, kamu harus belajar untuk be kind to Iya. your friends gitu kan. Ya hal-hal simpel kayak sama temen kamu ya jangan marah-marah gitu kan. Ya, karena kan kita nggak tahu teman kamu lagi kenapa gitu ya. Try to be kind, try to be nice to everyone. Sharing, take turns, hal-hal simpel kayak gitu ya kan, anak kan juga mesti diajarin kan Iya. untuk bisa baik gitu Iya. sama Iya. sekelilingnya gitu. Thank you so much Sam and Clau, sangat insightful Sama-sama. sekali, dan aku hari ini belajar tentang melatih rasa Rasa cukup. cukup. Melatih itu pelajaran penting buat aku, akan langsung aku tulis di jurnal. Oh ternyata rasa cukup itu harus dilatih, dan gimana ketika kita membagikan sesuatu kita nggak akan pernah kekurangan, karena kita akan jadi semakin kaya. Kita ketemu banyak orang, kita ketemu cerita-cerita baru lagi yang bisa jadi hal-hal yang memperluas wawasan kita, dan juga mengubahkan hal-hal yang mungkin memang perlu dirubah dalam diri kita. Thank you so much untuk waktu dan ceritanya hari ini. Sekian episode kami hari ini, Our Days to End Child's Poverty. Sampai jumpa.